Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda punya kajian. Alhamdulillah teman-teman, kita masih diberi kesempatan untuk ketemu kali ini dan semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini lagi-lagi kita lagi berada di Puri Amanda yang ada lokasinya di Bojong Soang, Buah Batu, Bandung. Nah, hari ini kita juga bakal bahas judulnya adalah Keep on the Track. Apa tuh Keep on the Track dan lain-lainnya nanti kita bakal bahas bareng tentunya bersama Ustadz Indra Andia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, masih sehat? Alhamdulillah masih sehat. Kalau nggak sehat nggak datang ke sini ya Ustadz? Alhamdulillah. Siapa lagi Ustadz teman-teman di rumah? Baik, sapa atau langsung? Sapa dulu dong. Sapa dulu. Baik. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Insyaallah mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Nah Ustadz, hari ini kita mau bahas judulnya tuh Keep on the Track gitu. Apaan itu teh? Jadi tuh ini tuh kayak curhatan semua orang. Kayaknya nggak cuma orang muda ataupun kayaknya orang tua dan semuanya juga pasti mempunyai permasalahan ini. Ini mah kayak di dunia nyata aja kan, kita kadang-kadang sekarang kalau mau pergi-pergi gitu pakai Google Maps gitu kan. Nah kadang-kadang tuh kita jadi yang nggak pernah datang ke sana tuh jadinya nggak nyasar gitu, langsung nyampe. Tapi kadang-kadang juga nyasar. Sama kayak hidup Ustadz. Nah kalau dalam hidup juga kadang-kadang kita ada nyasarnya, ada kadang-kadang kita nggak nyasar. Lebih banyak mananya? Lebih banyak lazim pokoknya Ustadz. Nah pertanyaannya adalah kalau dalam hidup ini supaya kita nggak tersesat gimana ya? Jadi kayak di mapnya nyampe gitu ke tujuan kita gitu, nyampe gitu ke alamat yang pengen kita inginkan. Tapi ini konteksnya hidupan gitu. Pernah ya Dini tersesat, pernah ya? Sering Ustadz, kadang sering. Kebanyakan hilaf kayaknya. Ya, mudah-mudahan tidak tersesat dalam cinta ya. Amin, amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tiada henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua yang menyaksikan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas apa tadi itu? Keep on the track. Keep on the track, ya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kalau kita mau berkunjung ke sebuah tempat, ya, kita mau berkunjung ke sebuah daerah yang dimana daerah tersebut kita belum pernah ke sana sama sekali, maka perlu ada panduan ya. Jadi perlu ada panduan supaya kita bisa nyampe ke sana. Ya, minimal panduannya itu kita memahami alamat gitu, ya, alamat yang akan kita tuju ini kemana nih, kan gitu. Karena kalau misalkan kita mau ke sebuah daerah, apalagi daerah itu asing, belum pernah kita ke sana, kemudian kita nggak ada panduannya, bingung. Nah makanya di zaman teknologi saat ini ya biasanya ada maps ya gitu. Yeah, maps yang bisa kita gunakan ke tempat tujuan yang hendak kita tuju. Walaupun kadang seringkali juga ada nyasar. Ya, jadi nyasar gitu. Padahal sudah ngikuti map tapi tetap aja nyasar gitu. Ya. Nah itu dalam kehidupan kita. Ya. Begitupun ketika kita lahir ke dunia ini kan gitu ya. Ketika kita lahir ke dunia kan kita tuh bingung gitu, ini kita di mana gitu. Alam ini belum pernah kita berada di sini. Ya, maka agar kita tidak tersesat ya kemana arah kehidupan kita, maka perlu ada manual books gitu ya. Gitu. Jadi panduan buku panduan yang menjadikan arah tujuan kita tidak salah dan supaya tidak tersesat. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya pertama mesti kita pahami bahwa di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu sudah pernah terjadi MOU. Oh, ada MOU ternyata kita. Ya, jadi ketika manusia masih di dalam rahim, ya, di usia 4 bulan kemudian terjadi MOU antara Allah dengan manusia.
Ya, pertanyaan Allah kepada manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kemudian janin mengatakan, qalu bala syahidna, benar, ya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini ada yang memahami bahwa ayat ini maksudnya bukan komunikasi antara Allah dengan bayi, enggak gitu. Tapi maksudnya apa? Maksudnya alastu birabbikum qalu bala syahidna, artinya Allah menanamkan iman, ya, menanamkan fitrah Islam dalam setiap manusia yang hendak lahir ke muka bumi ini. Semuanya Allah tanamkan iman, tanamkan Islam dalam jiwa orang, dalam jiwa anak yang lahir ke muka bumi ini. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang dilahirkan itu lahir dalam kondisi fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu artinya Islam. Artinya setiap bayi yang lahir dia berserah diri kepada Allah, menyaksikan bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Nah, gitu. Nah, artinya kan kita sudah ada MOU nih. Kemudian kita lahir ke dunia. Ketika lahir ke dunia, maka MOU ini harus dipegang gitu. Ya, MOU kita dengan Allah bahwa menyatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhan, ini harus kita pegang. Bahkan Allah sudah ngasih sama kita DP. Apa DP-nya? DP-nya Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita rezeki, Allah kasih kita bisa hidup kan gitu ya, bisa bernafas dan sebagainya. Itu adalah DP-DP yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya manusia nggak lupa gitu, bahwa pernah ada perjanjian kita dengan Allah, ya. Nah, kita ini hidup di dunia ini, ya, kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, kemana arah kita? Nah, arah kita, maka Allah menurunkan seorang Rasul untuk menyampaikan, nih buku panduannya gitu. Ya, jadi kalau sekarang mah, ya kalau misalkan tadi kita mau nyari alamat pakai Maps gitu ya. Nah, kalau mapnya itu siapa? Ya, mapnya itu adalah Rasul. Ya, Rasul yang menyampaikan, ini petanya ke sini ya, gitu. Arahnya ke sini, jalannya ke sini. Ya. Sehingga sampai kemudian kita meninggal pun kita on the track gitu. Ya, tetap memegang MOU kita dengan Allah. Nah, maka panduan kita apa? Panduan kita dua. Ya, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua Sunnah. Itu yang harus jadikan kita sebagai peta. G-Maps kita ya. Ya, G-Maps kita gitu, supaya nggak tersesat. Gitu, Din. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya di kehidupan nyata kita, bukan cari alamat ya, tapi kalau kehidupan nyata kita ternyata kita udah ada Gmaps-nya, udah tersedia ya Ustaz. Sudah ya? tersedia. Cuman ya gimana kitanya mau ngikutin apa enggak, itu dari Al-Quran dan hadis Nabi. Betul. Nah tapi Ustadz gini, kalau misalnya apa sih cara kita supaya kita tuh lagi-lagi namanya juga manusia Ustadz hilaf, terus kayak salah kalau di Gmaps mungkin harusnya belok kiri, dia nggak kelihatan gitu belok kirinya gitu, jadi kayaknya lurus ya, atau malah belok kanan, masalah saking belok fokus, gitu. saking fokus ke depan ya. Iya gitu. Nah bagaimana kita tuh gimana kita tuh selalu on the track gitu, selalu di dalam track yang benar. Dan satu lagi nih Ustadz, kan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang tuh suka ada perasaan kayaknya saya udah benar, tapi ternyata salah gitu. Ya. Seperti kajian-kajian yang lalu kan kita juga refleksi diri ya, ternyata kita ada yang salah, ternyata kita kayaknya ada yang keliru. Nah, gimana kita tuh sadar gitu tentang oh ini kayaknya aku udah agak keluar track nih kayak gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Jadi minimal ya dalam sehari kita berdoa sama Allah, meminta sama Allah, kita mengucapkan sebuah kalimat yang senantiasa kita baca ketika kita sholat. Ya, minimal 17 kali kita baca. Apa ayatnya? Al-Fatihah. Kan ya? Yang mana ayatnya? Ya. Ayatnya ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Ya Allah, jadikan kami senantiasa on the track kan gitu. Ya, berada di jalan yang lurus. Itu kita minta sama Allah terus. Ya, minimal kalau kita sholat yang wajib ya, itu 17 kali kita minta sama Allah. Ditambah sholat-sholat yang sunnah, berapa kali kita minta sama Allah. Nah, jadi kita terus memohon sama Allah supaya Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita ini senantiasa di on the track itu, ya. Jangan sampai menyimpang. Ketika terjadi penyimpangan, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan Allah meluruskan kita. Ya. Kalau ketika Nabi melakukan kekeliruan, kesalahan, maka langsung tegur oleh malaikat. Kan gitu. Nah, kita pun mudah-mudahan ada orang-orang di sekitar kita yang andai kata ini jalan kita keliru, jalan kita salah, ada orang yang mengingatkan. Ya, kata
Google Map belok kiri, kita belok kanan. Nah, mungkin teman kita yang mengingatkan itu, harusnya kita belok kanan, kita malah belok kiri, kata teman, "Hai, tong kadinya ka dieu." Misalkan kan gitu. Ya. Nah, jadi pentingnya apa? Bagaimana supaya kita senantiasa ihdinas siratal mustaqim itu, ya. Senantiasa meminta sama Allah agar on the track gitu kan. Maka Al-Qur'an di dalam surat An-Nisa, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita, ya, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim, ya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, di sini kita minta sama Allah kan di surat Al-Fatihah, ya Allah, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang mana? Kan gitu. Jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nah, itu jalan on the track itu, ya, jalan orang-orang yang telah beri nikmat. Artinya supaya kita nggak menyimpang, ikut ke sini gitu, ya. Siapa mereka? Satu, minan nabiyyin, ikut kepada para nabi. Nabi ngajarin gitu kita lakukan. Nabi melarang jangan kita lakukan, ya. Kemudian yang kedua, kalau sama nabi kan kita nggak berjumpa ya, gitu. Soalnya nabi palsu, daya gitu. Ya, tidak ada nabi palsu. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada sekarang yang mengaku nabi, ya taman nabi. Nabian. Ya. Nah, kita nggak berjumpa sama nabi gitu kan, karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka yang kedua adalah wasiddiqin. Ya, siddiqin itu orang-orang yang senantiasa mereka jujur melaksanakan amanah, gitu. Ya, ada juga yang mengatakan as-siddiqin ini adalah para sahabat. Artinya panduan kita kepada Rasulullah, kita ikut pada Rasulullah, kemudian juga kita ikut bagaimana panduan para sahabat, ya. Karena para sahabat ini adalah generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah, ya. Bagaimana para sahabat aktivitas sehari-harinya, ya. Jadi sebetulnya hidup kita sekarang ini itu tinggal copy paste, ya. Ya, Dini misalkan copy paste siapa? Aisyah misalkan, ya, Bunda Aisyah, atau siapalah wanita-wanita di zaman Nabi kan gitu. Nah, kita juga laki-laki, kita termasuk tipe yang mana nih? Mau ikut kayak Abu Bakar yang menyerahkan semua hartanya, ya, atau ngikut seperti Umar, ya, dan jangan sampai kita ikut seperti Abu Lahab gitu. Gitu. Ya, kita sudah ada panduannya, ya. Jadi wasidikin, kemudian wasyuhada gitu, ya. Kita juga ikut kepada orang-orang yang mereka mati syahid, mereka yang memperjuangkan agama, ya, membela agama Allah. Nah, yang keempat, wassalihin, ya, supaya kita on the track itu kita pun harus berkumpul wassalihin dengan orang-orang yang solih. Orang-orang yang soleh inilah yang bisa meluruskan kita ketika kita berbuat kekeliruan, gitu. Karena manusia mana yang tidak pernah melakukan kesalahan, ya. Coba manusia mana? Tidak ada. Ya. Saya banyaknya kehilafan dan kesalahan nih Ustadz kayaknya. Alhamdulillah kalau menyadari. Ya. Jadi bagus. Jadi salah satu bukti bahwa orang itu dicintai oleh Allah, dia mengakui akan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Coba lihat Nabi Adam. Nabi Adam ketika berbuat kesalahan, kemudian karena mengakui itu salah, Nabi Adam kan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyadari kesalahannya kan gitu Nabi Adam. Maka diampuni sama Allah, dimaafkan sama Allah. Beda sama iblis. Iblis tuh salah, enggak mau sujud sama Adam kan gitu. Perintah Allah, tapi tidak merasa salah. Nah, itu yang berbahaya. Makanya ya, gitu. Makanya sampai Allah hinakan iblis gara-gara itu. Udah masalah sombong nih. Kacida kan gitu. Begitu. Jadi penting kita memiliki orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, yang bisa, ya, supaya kita tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Justru yang mengingatkan kita yang kadang-kadang kita merasa benar dan ternyata itu salah, ternyata memang lingkungan kita sendiri, ya. Betul. Jadi teman-teman, inilah manfaatnya kita berada di lingkungan yang baik, ya Ustadz, ya, lingkungan yang soleh, lingkungan. Ya. Jadi kita terus mengikuti lah, ikut ke dalam kelompok orang-orang yang
senantiasa dekat dengan Allah gitu kan ya. Orang-orang yang minimal kita datang ke majelis ilmu lah ya. Salah satu juga dengan menonton video ini Ustadz. Insya Allah ya gitu. Jadi itu sarana cara kita supaya kita bisa on the track ya dalam kehidupan ini. Ada orang-orang yang mengingatkan kita. Jadi kita ini panduannya nih, Al-Quran, Sunnah, para sahabat gitu kan. Ada orang-orang juga di sekitar kita ya. Jangan, misalkan kita mengamalkan Quran sama hadis, tiba-tiba kok nggak gini harusnya sih gitu ya. Kan ada orang yang sampai kemudian dia ngamalin Quran tapi nggak percaya sama hadis, kan ada yang begitu. Nah, maka diingatkan bahwa Quran dan hadis itu harus kedua-duanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Quran itu berbicara global, hadis berbicara lebih rinci ya. Di Quran Allah perintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Gimana cara sholatnya? Ada di hadis. Nah, maka panduan real dalam kehidupan nyatanya itu adalah Rasulullah SAW gitu. Ustadz, apakah ada doanya supaya kita keep on the track? Sebenarnya Ustadz udah bilang sih dengan Al-Fatihah, tapi kayak kalau Al-Fatihah kayak udah wajib pasti kita itu ucapan gitu. Tapi apakah ada doa khusus yang kita sampai kayak ya Allah tolong gitu supaya kita selalu ada di track yang benar gitu, track Betul. yang memang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi jangankan kita ya. Ada doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Aduh, aku aja nggak hafal Ustadz. Ya, hafal, Masya Allah ya. Maksudnya aku harus belajar sudah mulai saat ini aku akan baca doa itu. Ya. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati ya. Tsabbit qalbi, ya Allah teguhkan hatiku ini ala dinika, agar on the track dalam agama gitu. Ya, itu Ada doa. nama aku lagi Dini. Ya, Dini itu kan agama, jadi Dini itu orang yang ahli agama. Amin, amin, amin. Terima kasih ya. Gitu. Jadi itu teman-teman sekalian, doa yang paling sering. Padahal kan kita tahu Nabi itu sudah ada jaminan ya, sudah ada jaminan surga beliau. Tapi beliau doa yang paling sering beliau ucapkan itu, banyak beliau ucapkan adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Terus kita baca ya. Beres sholat kita baca itu. Ya Allah, wahai yang maha membolak-balikan hati ya, kokohkan hatiku dalam agama di dalam keyakinan ke dalam agama ya. Karena bisa jadi mungkin tengah perjalanan belok kan gitu. Iya. Banyak godaan-godaan setan ya dan juga Jangan lihat saya setannya dah. Oh, bukan gitu Ustaz maksudnya. Gitu. Tuh. Nah, nih buat teman-teman nih tadi udah dikasih tipsnya sama Ustadz kalau misalnya ada doa yang bahkan Nabi Muhammad SAW tuh sering banget mengucapkan doa itu, apalagi kita yang masih dipertanyakan ya untuk masuk surganya. Semoga kajian ini bermanfaat dan juga menjadi pengingat teman-teman kalau kita sebenarnya udah dikasih Gmaps-nya ini supaya sampai alamat yang kita tuju yaitu surga ya. Insya Allah. Semoga teman-teman juga semakin bisa belajar dari kajian ini. Terima kasih Ustadz atas kajiannya, atas ilmunya, luar biasa sekali. Buat teman-teman jangan lupa ditonton video-video sebelumnya kalau misalnya ada yang kelewat, dan jangan bosen-bosen karena minggu depan masih ketemu lagi sama Dini dan juga Ustadz Indra Andia. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman jangan malu-malu komennya, atau misalnya kalau malu udah mau DM IG aja boleh tuh, DM IG di @ummahatulfirdaus. Karena di sini tempat kita belajar, kita juga butuh feedback dari teman-teman untuk tahu teman-teman tuh maunya dibahas tentang apa sih. Jadi ini adalah momentumnya gitu. Oke teman-teman, jadi terima kasih untuk tonton hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman.